Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jenenge apa podcast iki? Di Pos Kamling. Podcast Ikamala paling mening asik. Untuk episode yang pertama ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan sih, mendatangkan dari salah satu senior Ikamala Winsa tahun berapa? 2014. Tahun 2014. Siman, langsung saja bersama saya Mirza Alasani. Ya wis langsung nih. Silakan Mas, langsung memperkenalkan diri aja Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman sekalian ataupun adik-adik Dihormati. Siapa Mas? Terima kasih. di Ikamala Win Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih bisa dipertemukan dalam kegiatan yang insya Allah barokah ini ya. Santai saja ya. Amin. Nggak Santai usah. Mas, tenang. Podcastnya ini podcast kan juga yang santai ya. Enggak formal banget Mas. Jadi langsung saja perkenalkan nama saya Muhammad Rosyad Ali Ridho. Saya masuk di UIN Surabaya pada tahun 2013. Wih. Kemudian ikut PAB ataupun masuk ke Ikamala penerimaan anggota baru pada tahun 2014. Saya alumni UIN Surabaya, lulus 2017. 2013, 14, 15. 2017 Oh, 4 tahun saya pas. lulus. Jurusan saya S1-nya di UIN Surabaya dari Fakultas Tarbiyah ya. Fakultas Adab. Saya Fakultas Adab, lupa ya. Kemudian setelah lulus saya langsung berangkat S2 waktu itu. Wih. 2018 ya, langsung S2. Berselang lulus tahun kemudian itu langsung S2. Itu langsung ke UIN, juga di UIN sama, tapi di UIN Malang. Tapi cuma 2 semester sih, belum sampai selesai. Oh, tak kirain 2 semester langsung lulus. Kemudian saya pindah kembali ke Surabaya lagi. Oh. Melanjutkan di Surabaya lagi saat ini. Nah, saat ini masih proses tesis ya. Insya Allah kalau lancar akhir tahun. Amin. Saya aslinya dari Lamongan juga sama seperti kalian. Tapi saya Lamongan desa ya, Bangladesh. Aku Lampung Mas. Bangsa Lamongan desa. Aku Lamongan kampung ini. Ya itu saja sih yang bisa saya perkenalkan dari diri saya. Siap. Sampai PAB tahun 2014. PAB-nya insya Allah 2014 saya. Oh, baru gabung setahun setelah masuk ya Mas? Jadi sorry. Akhir tahun langsung PAB insya Allah ya. Oh iya. Berarti saya masuk September. Biasanya ajaran baru kan September ya. September, November langsung PAB. Langsung PAB langsung berarti. Ya. Jadi setiap penerimaan ataupun angkatan baru ya sedikit berkisah ya. Oke. Itu santai. selalu ada peningkatan yang signifikan. Jadi setiap tahun itu semakin baik. Lazimnya manusia kan tambah tahun pasti tambah baik kan. Ikamala pun juga demikian. Amin. Pada angkatan saya waktu itu yang PAB sudah 30-an ya, sudah 30-an. Kemudian waktu kepengurusan saya berikutnya juga sudah 50-an. Kemudian
berikutnya lagi 60-an, berikutnya lagi juga kemarin yang saya ikuti terakhir hampir 100 lebih kan itu kalau nggak salah yang di Malang terakhir yang saya ikuti. Jadi tiap tahun itu Ikamala perkembangannya itu sangat, saya rasakan ini sangat signifikan. Ada perubahan lah tiap tahun, itu ada peningkatan. Mantap. Itu yang saya rasakan keren sih, tiap tahun ada peningkatan teman-teman. Tapi sing melu PAB 100 Mas. Di grup satu grup hampir 300 dan iku ono 2 grup 600. Jadi sing melu PAB 100 itu hitungannya kayak kurang. Tapi alhamdulillah ya Mas. Sampeyan mau ngomong-ngomong soal iki, kepengurusan saya berarti sampeyan bin ketum. Kalau waktu itu saya sebagai wakil ya. Waktu itu wakil. Ya, era saya itu yang mimpin adalah Mas Bukhari. Jadi beliau juga teman seperjuangan. Ketuanya Mas Bukhari, saya wakilnya, sekretarisnya Mbak Ayu, benderanya Mbak Liva waktu itu ya. Kemudian yang teman-teman yang lain juga sangat berpengaruh sekali pada waktu itu di era saya, di eranya Mas Bukhari maksudnya. Itu endi mau Mas? Kepengurusan. Itu kepengurusannya sampean. Bentuk kegiatannya Ikamala pada saat itu gimana? Waktu itu ya hampir sama sih dengan yang saat ini sampean lakukan. Karena pada waktu itu kita kan juga mewarisi nilai-nilai kakak-kakak kan, kakak-kakak senior yang sudah membuat tradisi sebagaimana mestinya. Pada waktu itu kan sudah ada berbagai macam program, juga ada divisi terkait dengan yang membidangi masing-masing, yang mengkoordinasi bagian-bagiannya. Kalau kita lihat kan ada divisi agama, ada sosial masyarakat, ada apalagi itu LPM juga kan. Jadi ya kita aslinya itu meneruskan apa yang sudah pernah dilakukan kakak-kakak pada waktu itu. Tapi yang saya amati sebagaimana yang saya ucapkan di awal tadi, setiap tahun itu pasti selalu ada perkembangan. Kalau di era saya itu yang saya rasakan itu kita aktifnya di kegiatan ini. Nah, diantaranya kan waktu itu dibaannya di musola gang ini ya, di gang 8. Kemudian kebiyen berarti ya. Gang 8 itu yang sebelah sana kan kidul sendiri ya, selatan ya. Selatan, kemudian dipindah ke Gang Mode. Nah, itu insya Allah yang eranya Mas Bukhari juga yang memulai, yang memindah tempat lokasi. Kemudian juga sama seperti kalian, ada safari, ada soscamp, ada kajian, ada seminar ya insya Allah sudah pernah ya pada waktu itu. Yang paling keren kan kita kembali ke rumah pada waktu itu ya, ada sosialisasi, ada safari. Itu yang paling membuat keren, teman-teman itu bisa kumpul bareng dengan teman-teman di kotanya, kemudian mengabdi di desanya. Itu yang meneruskan kegiatan seperti itu yang saya suka pada waktu itu. Kan jarang ada kegiatan di Ormek ataupun organisasi lain itu, saya pada waktu itu belum seberapa semerap ya. Hanya di Ikamala pada waktu itu saya tahu ada kegiatan pengabdian di desa masing-masing. Berarti Ikamala sebagai trendsetter yang memulai kegiatan pengabdian di rumah gitu. Ya, di lingkup kampus. Aslinya sudah ada. Cuma saya kurang seberapa vokal, kurang tahu. Tapi karena yang saya tahu pada waktu itu kan cuma di Ikamala. Tapi ya aslinya sudah ada semua di tiap organisasi kedaerahan seperti yang di tetangga-tetangga Lamongan kan juga sudah mengadakan kegiatan pengabdian di daerahnya masing-masing. Mantap. Sampai juga dulu aktif organisasi lain selain di Ikamala, Mas? Kalau organisasi sebenarnya saya lebih kupu-kupu ya. Artinya itu setelah kuliah capek pulang. Kalau nggak rasa-rasen ya ke kampus, ikut kajian, ikut nimbrung anak-anak,
Heeh. Nah, saya sering menghabiskan waktunya itu di pondok sih aslinya. Ikut kegiatan banyak di pondok. Nah, jadi kalau saya aktifnya di kampus, saya cuma paling banyak hanya kegiatan belajar. Kurang lebih seperti itu. Iya iya, tapi sampean fokus dek pondok iku Mas ya. Nah, di pondok juga insya Allah sampai saat ini masih komunikasi terus dengan anak-anak di pondok. Selama ini sih anak-anak yang aktif di organisasi itu sepengetahuanku ya Mas ya, ketika dia menjadi atau berdomisili di pondok itu menjadi kendala pas kayak ngopi malam gitu, kesusu mulai terus pagere wis kekancing. Piye pada zaman itu sampean mengatasi kendala kayak gitu gimana? Semisal ono kumpul sampai dalu banget. Kalau itu nanti kita urusannya dengan pengurus ya Mas ya. Pengurus pondok terutama. Jadi pada dasarnya kita harus memiliki izin dulu dari pengurus. Kalau kaitannya saya nanti pulangnya malam Mas, ada kegiatan. Jadi waktu itu pondok pesantren kalau kita lihat di Surabaya kan rata-rata pondok pesantren mahasiswa ya Mas. Jadi insya Allah pondok itu semerap mahasiswa itu seperti apa. Insya Allah mereka juga memberikan kelonggaran waktu, bukan berarti bebas, tapi juga masih terikat dengan pondok. Jadi artinya kita intinya memiliki izin dulu dari pondok. Nah kalau setelah itu tetap di pondok juga ada jam malam. Nah kalau kita lihat paling kegiatan kita rapat-rapat paling sampai jam berapa sih? Jam 10 paling malam ya. Kalau itu paling kita sudah kembali ke pondok. Atau paling lama lagi juga di Baan ya, paling lama itu jam 10-an juga. Jadi jam segitu kan juga kan sudah terlalu larut, bisa dipastikan juga sudah kembali toh Mas itu ya. Itu saja sih, iya. Sampean setuju gak kalau misalkan pondok itu menjadi salah satu kendala anak-anak untuk aktif di organisasi?